Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffedan Putra, Teknik Komputer 2023, NIM 211201231401122, metode numerik kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas ringkasan dan video 1 penerapan metode regresi linear untuk memprediksi nilai data metode numerik. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komputasi telah mendorong penggunaan metode numerik dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari teknik, ekonomi, hingga sains data. Metode numerik digunakan untuk menyelesaikan permasalahan matematika yang sulit atau tidak dapat diselesaikan secara analitik. Salah satu metode numerik yang paling sering digunakan adalah metode regresi, khususnya regresi linear, karena kesederhanaan dan kemampuannya dalam memodelkan hubungan antar variabel. Regresi linear banyak digunakan untuk memprediksi suatu nilai berdasarkan data sebelumnya, seperti prediksi nilai akademik, estimasi biaya, dan estimasi nilai pertumbuhan dan lain sebagainya. Dengan pemanfaatan metode pendekatan numerik, hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat dapat dianalisis secara kuantitatif sehingga menghasilkan model yang representatif terhadap data yang diamati. Oleh karena itu, pada laporan ini dilakukan penerapan metode regresi linear sebagai salah satu metode numerik untuk memprediksi nilai berdasarkan data yang tersedia. Metode ini dipilih karena sederhana, mudah diimplementasikan, serta mampu memberikan gambaran nyata mengenai penerapan metode numerik permasalahan dunia nyata. Tujuan dari penelitian ini adalah mempelajari konsep dasar metode regresi linear sebagai bagian metode numerik, mengimplementasikan metode regresi linear menggunakan bahasa program Python, lalu menunjukkan proses penghitungan dan hasil prediksi secara numerik, menganalisis hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat berdasarkan data yang diberikan, menunjukkan bagaimana metode numerik dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan praktis. Dasar teori metode regresi linear. Regresi linear merupakan metode statistik dan numerik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel bebas atau independen dan satu variabel terikat atau dependen. Bentuk umum bersamaan regresi linear adalah Y sama dengan AX plus B. Dengan penjelasan yaitu Y adalah variabel terikat atau output, X adalah variabel bebas atau input, dan A adalah kemungkinan garis log. B. Intercept atau titik potong dengan sumbu Y. Nilai A dan B diperoleh dengan metode kuadrat kecil atau least squares method, yaitu dengan meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara nilai aktual dan hasil prediksi. Metode ini termasuk dalam kategori metode numerik karena hasilnya diperoleh melalui proses perhitungan dan penyusunan numerik. Data yang digunakan berupa pasangan variabel bebas dan variabel terikat seperti berikut: X, Y, 1 dan 55, 2 dan 60, 3 dan 65, 4 dan 70, 5 dan 75. Data tersebut diasumsikan merepresentasikan hubungan linear antara dua variabel, misalnya jam belajar tiap nilai ujian. Lalu, langkah-langkah penyelesaian metode regresi linear adalah menentukan data X dan Y, menghitung nilai rata-rata dari X dan Y, menghitung koefisien kemiringan A menggunakan metode kuadrat terkecil, menghitung nilai intercept atau B, menyusun persamaan regresi menggunakan persamaan untuk prediksi nilai, lalu implementasikan kode pada Python seperti ini. Lalu berikut adalah outputnya. Akar persamaan adalah ini dan jumlah iterasi tersebut. Kode program yang digunakan pada penelitian ini menerapkan kode bisection untuk mencari akar dari suatu persamaan nonlinear, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x dikurang 2. Metode ini diawali dengan menentukan dua nilai batas, yaitu A dan B, dan yang menentuk suatu interval di persamaan di mana nilai fungsi memiliki tanda nilai yang berbeda. Kondisi tersebut menandakan bahwa akar persamaan berada di antara kedua titik tersebut. Selanjutnya, program menghitung fisik tengah interval dan mengevaluasi nilai fungsi pada titik tersebut. Jika nilai fungsi mendekati 0, maka titik tersebut dianggap sebagai akar. Jika belum, maka interval akan dipersempit dan dengan memilih subinterval yang masih mengandung perubahan tanda, sehingga proses iterasi dapat dilanjutkan hingga diperoleh tingkat ketelitian yang diinginkan. Lalu hasil perhitungan menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperbolehkan membentuk garis lurus dengan hubungan positif antara variabel X dan Y. Nilai kemiringan A yang positif dan menandakan bahwa peningkatan nilai X diikuti oleh peningkatan nilai Y. Hal ini sesuai dengan pola data yang diberikan. Metode regresi linear mampu memberikan hasil yang cukup akurat dan untuk data dengan pola linear. Namun apabila bersifat nonlinear memiliki fungsi, maka metode ini perlu dikembangkan lebih lanjut.
Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa metode regresi linear ini merupakan metode numerik yang efektif untuk memodelkan hubungan antara dua variabel. Metode ini mulai ditetapkan memiliki tingkat kepercayaan rendah dan memberikan hasil yang cukup akurat untuk data yang bersifat linear. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.